Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin melanjutkan ya dari episode pertama ya yang sudah kami up ya beberapa hari yang lalu. Ya. Langsung aja kita ke materi berikutnya ya. Kita tetap fokus pada 1 RT 1 pemuda cerdas ya. Jadi pikiran kita harus selalu fokus ya. Semua ini berawal dari adanya ketersediaan SDM, yaitu 1 RT 1 pemuda cerdas. Tidak akan bisa mewujudkan ini semua. Kemarin kami jelaskan juga tentang rumah besar online ya. Jadi rumah besar online ini bagaimana di dalam penjelasan yang akan kami jelaskan tadi. Jadi masyarakat itu sudah tahu bahwa kita sudah punya YouTube channel ya, kita sudah punya pusat info ya, atau outlet online di setiap RT-nya ya. Dan kita juga sudah punya Facebook ya, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan blog ya. Jadi itu yang harus kita pahami pada episode yang pertama ya. Jadi episode kedua ini lebih membahas bagaimana kita bisa mewujudkan desa tangguh ya. Di situ juga UKM tangguh, di sini keamanan tangguh, dan pemuda tangguh. Sekarang saya berawal dari desa tangguh dulu. Setiap RT ada pemuda cerdas. Dan ini yang kami maksudkan, bagaimana pemerintahan ini ya ada tanggung jawab ya untuk mencerdaskan bangsa ya. Salah satunya dengan mencerdaskan keterwakilan 1 RT ada 1 pemuda. Ya. Dengan adanya setiap RT ada 1 pemuda cerdas tadi yang kita ingin wujudkan pertama, yaitu setiap RT berarti ada rujukan info ya. Jadi masyarakat itu akan menjadi difasilitasi tentang kemudahan mendapatkan akses apa saja ya. Jadi mau nyari video shooting, lihat manten, gitu, printing ya, jasa servis ya, atau pelaku-pelaku usaha lain yang ada di desa itu rujukannya jelas ya. Jadi misalkan ya hari ini ada info apa saja ya, misalkan ada opini yang berkembang ya, itu merujuknya harus ke pusat info yang ada di RT ini. Bener nggak informasi yang berkembang ya? Mungkin ada info di desa kita misalkan ada pecandu narkoba atau apa segala macam ya, atau ada pengedar ya. Itu nanti yang kita dapatkan informasinya itu tentang kejelasannya dari pusat info ini. Nah bagaimana juga nanti setiap RT itu juga ada ruang publik. Nah ini yang kita harapkan dengan adanya 1 RT 1 pemuda cerdas tadi, bagaimana setiap RT nanti ada ruang publik ya. Pengertiannya dari pemuda yang sudah kita berikan banyak materi tadi, bagaimana dia mampu membentuk semacam kelompok pemuda tingkat RT ya. Terus mading ya, mading ini harapan saya bentuk kita jangan sampai meninggalkan kearifan lokal ya. Jadi mading ini akan lebih memperjelas ya, akan lebih memperjelas kepada masyarakat ya, di mana sih keberadaan pusat info tadi ya, yang katanya setiap RT ada rujukan info. Ternyata ada madingnya. Sehingga bagi masyarakat yang nggak paham teknologi segala macam ya, itu dia untuk mendapatkan info yang terkini cukup mendatangi 1 pemuda tadi ya, yang kita perjelas dengan adanya mading ya. Mading yang akan dikelola oleh 1 pemuda tadi.
ya. Jadi di sini intinya ya bagaimana Desa Tangguh tadi bentuk fasilitasi dari pemerintahan tentang kemudahan mendapatkan akses info, karena informasi itu sangat penting. Terus kita sekarang merujuk ke UKM Tangguh ya. Salah satu itemnya yaitu UKM satu pintu ya. Jadi kita ketahui bersama ya, pada posisi sekarang ini begitu banyaknya aplikasi ya, begitu banyaknya ya, tapi tidak menjamin atau belum bisa memfasilitasi ya masyarakat yang usahanya itu menengah ke bawah. Katakanlah misalkan jualan sayur mateng ya, mungkin jualan gorengan ya, atau usaha-usaha kecil yang lainnya ya. Apalagi dia nggak paham tentang teknologi ya. Masyarakat masih bisa terfasilitasi dengan program ini ya, UKM satu pintu. Intinya masyarakat sudah tidak harus bingung harus kemana. Jadi cukup satu pintu. Harus kemana? Ke pemuda tadi ya, ke pemuda ini ya. Jadi UKM satu pintu ini yang intinya memfasilitasi masyarakat yang mau usaha baru ya, bagaimana usaha baru tadi ya terfasilitasi ya marketingnya ya. Jadi terfasilitasi marketingnya, maksudnya apa ya? Hari ini masyarakat memulai usaha ya, dengan dibantu sistem yang ada dengan grup WA dan dibantu medsos tadi, minimal satu desanya itu tahu. Oh, misalkan di RT-nya si Suto ya, ada barbershop ya. Dia baru buka hari ini dan selama 1 minggu ada diskon ya. Misalkan cukup bayar 50% ya. Dan informasi itu akan bisa menjadi jelas dan bisa dipertanggungjawabkan karena dikelola dengan sistem informasi satu pintu. Dari sinilah ya bagaimana UKM Tangguh tadi ya pada posisi sekarang ini bisa merefresh ya, bisa memberikan semangat baru bagi pelaku UKM ya, dengan adanya fasilitas tersebut ya. Jadi hari ini usaha, hari ini juga akan terbantu sosialisasinya melalui SMS Blast ya. Jadi sekali SMS pakai WA, bukan SMS ya, pakai WA. Dengan WA tadi langsung tersebar ke semua RT ya. Dari pemuda tingkat RT tadi kita harapkan menginformasikan juga ya, atau mengirim grup WA ya yang ada di lingkungannya. Itu motivasinya itu bagaimana sih kita punya arti ya di era teknologi ini ya. Ternyata kita punya arti bagi orang lain itu begitu mudahnya ya, cukup menyebarkan info yang diinstruksikan dari admin ya. Ya, misalkan instruksinya yaitu tadi ya, misalkan ada pelaku usaha baru barbershop ya. Hari ini ada pelaku usaha barbershop ya di RT 2 ya. Bisa dilihat profilnya di samping di YouTube ya, juga bisa dilihat di Instagram ya. Sehingga dengan adanya satu perintah ini ya langsung dikirim melalui WA dan setiap pemudanya tadi ya diharapkan menginformasikan sampai ke lingkungannya ya. Jadi UKM satu pintu ini memfasilitasi bagaimana pelaku usaha baru, bagaimana juga dengan UKM satu pintu ini juga memfasilitasi marketing yang ada kaitannya dengan misalkan saya mau adakan diskon
Katakan misalkan saya pengusaha salon ya. Selama 1 minggu ini misalkan kita buka diskon sampai 50% karena apa? Saya butuh duit. Jadi ini contoh saja ya. Rebonding ya. Biasanya misalkan yang rambut panjang misalkan 100-200 ribu, yang pendek misalkan 150 ribu misalnya ya. Selama 1 minggu ya kita adakan diskon ya, cukup membayar 50%. Jadi yang mestinya 200 cukup 100, yang biasanya 150 cukup 75. Dan itu informasinya juga akan jelas karena diinformasikan dengan sistem informasi satu pintu ya. Dia juga bisa minta misalkan di-up di YouTube-nya ya. Dia akan menunjukkan ini salon saya, ini usaha saya ya. Jadi saya punya fasilitas ya, misalkan ada rias mantennya, misalkan ada busananya, misalkan ada alat-alat pesta yang lain ya, dia bisa jelaskan ya. Nah, dari situlah harapan saya ya, optimalisasi teknologi, cukup memanfaatkan Facebook, YouTube ya, Instagram, WhatsApp dan blog tadi itu sudah mensolusikan permasalahan yang ada di desa atau kelurahan kita ya. Jadi kita jangan sampai misalkan pas kita itu sudah ini Pak, kita sudah ada misalkan jualan online ini, sudah ada ojek seperti ini, ngapain kita capek-capek misalkan bikin sesuatu yang baru ya. Oke lah, monggo, yang mungkin berpikiran begitu monggo ya. Jadi yang jelas kami pingin ya, bagaimana setiap desa itu punya rumah besar online ya. Nah, jadi yang tujuannya bisa mengcover keseluruhannya ya. Jadi masyarakat yang nggak paham teknologi ya, atau pelaku usaha yang kecil itu bisa terfasilitasi. Atau ya, misalkan saya mau jual ini meja kursi ini ya, dengan harapan saya meja kursi ini supaya dibeli di lingkungan desa kita. Coba kalau kita masukkan di online ya, mungkin pembelinya bisa jadi dari orang yang di luar sana ya. Tapi di saat kita informasikan, misalkan cukup pakai WA saja ya, akhirnya yang kita harapkan barang yang kita jual ini cukup dibeli warga di sekitar kita ya, sehingga efektif. Karena misalkan saya mau jual sepeda bekas ya, atau misalkan saya mau jual sepedanya anak-anak, itu kan harganya nggak seberapa ya. Nah, bagaimana cukup melalui WA saja, nah, sehingga masyarakat ingin tahu tentang info hari ini ada apa saja, dia akan menuju ke satu pemuda yang ada madingnya tadi ya. Ini pemahaman UKM tangguh tadi. Nah, sekarang kita bicara masalah keamanan tangguh ya. Kembali lagi, sistem informasi satu pintu yang akan mewujudkan bagaimana keamanan menjadi tangguh ya. Adanya info tanpa hoax karena kita desain satu pintu ya. Dan kita juga berharap ya, setiap RT ini ada ojek online ya. Setiap RT ini ada ojek online ya. Nah, tujuannya apa? Jadi ojek online di tingkat desa kita nggak usah pakai aplikasi ya. Karena kita sudah memfasilitasi kemudahan mendapatkan info ya. Masyarakat begitu mudahnya di desa kita ini ada ojek berapa orang atau di mana saja ya. Nah, dia cukup mendatangi ke pusat info ya. Setelah
pemuda dia mendatangi ke pusat info, pastinya dia akan simpan informasi tentang jumlah ojek yang ada di desanya di saat saya membutuhkan. Ya, misalkan jajanan-jajanan atau produk-produk di desa kita bisa merujuk ke satu pemuda tadi yang kita mau beli produknya di RT ini, ya, sehingga efektif. Ya, jadi terkait dengan keamanan tangguh itu yang kita maksudkan begini ya. Jadi di saat misalkan di desa ini misalkan ada musibah ya, atau misalkan ada himbauan ya, dan sebagainya. Bagaimana info hari ini bisa betul-betul tersampaikan secara proporsional. Ya, contoh misalnya ya, bagi setiap RT yang kedatangan tamu ya, itu harus ada laporan misalkan ke desa ya, 1 kali 24 jam misalnya. Begitu mudahnya dengan adanya sistem ini, ya. Karena harapan saya nanti yang tergabung di grup WA dengan satu admin tadi, Muspika juga ada di sana, ya. Jadi kepala desanya, ya, terus kasih trantip, ya, Bimaspol, ya, sama Babinsa, ya, itu juga tergabung di grup WA yang satu admin tadi, sehingga di saat ada informasi dari bawah ya, Muspika bisa langsung tahu. Contoh misalkan dengan adanya tamu tadi misalnya ya. Karena sudah ada ketentuan setiap ada tamu itu harus lapor ya. Ternyata ada warga yang kedatangan tamu tidak mau melapor ya. Itu mudah diketahuinya, ya, mudah diketahuinya. Ya, misalkan dari pemuda tadi menginformasikan, ya, melalui WA, kami dari RT 1 RW 2, ya, ada warga, ya, yang menginap di rumah salah satu warga. Saya datangi untuk saya minta keterangan ya, untuk bikin laporan membangkang misalnya, ya. Nah otomatis Muspika sudah akan tahu, sudah dari sini otomatis dari kepolisian atau mungkin dari Babinsa dia tahu itu. Nah, bisa jadi nanti koordinasi ada salah satu dari Muspika tadi yang mendatangi lokasi ya, sehingga nggak sampai terjadi keributan ya. Bisa jadi yang bersangkutan tadi, saya di sini cuma 1 hari Pak, saya di sini cuma 1 malam Pak, ngapain harus dilapor-laporin juga lagi? Ya kan ini sudah ketentuan Pak, jadi gini-gini, ketentuan apa dari misalkan ya. Karena sistem sudah terbangun, langsung aja sudah, daripada saya sampai terjadi pertengkaran ya, akhirnya petugas datang misalkan dari kepolisian. Nah, dari sinilah harapan saya, jadi masalah sekecil apapun nanti ada kemudahan ya dari Muspika untuk mengetahui informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sudah kami jelaskan ya. Jadi bagaimana ya desa tangguh ini yang harus kita siapkan adalah ketersediaan SDM ya, dan pelaku usaha baru ya, pelaku usaha baru atau pelaku usaha existing ya bisa memanfaatkan sistem-sistem yang ada di sini tadi ya. Begitu juga kaitannya dengan keamanan tangguh tadi. Dari sinilah harapan saya nanti peran pemuda itu berkontribusi menjadi jelas ya. Kenapa? Kontribusi yang disajikan dengan sistem yang terbangun ini kan sangat membantu
ya. Jadi misalkan di pemerintahan desa misalkan ada program-program yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, dengan memanfaatkan sistem seperti ini ya. Jadi ketersediaan SDM cerdas ini karena banyaknya dinas ya, otomatis banyak program juga. Dari sinilah harapan saya ketersediaan SDM ini bisa menjadi sebuah solusi sukses program ya. Pemuda menjadi pengawal sukses program. Nah ini ya. Jadi yang selama ini ya kami sering temui ya, banyak pemuda itu setiap ada kursus ya pemuda itu ya, ada pelatihan ya pemuda itu, ada rapat ya pemuda itu, sering kita temui seperti itu ya, karena saya juga orang lapangan ya. Jadi peran pemuda untuk memerangi korupsi ya. Nah, ini karena pemuda itu sudah menjadi satu kesatuan ya, satu contoh misalnya ya. Kalau ada proyek yang bangun desa ya, misalkan di lingkungan desa itu pemuda ini bisa proaktif ya, paling tidak menanyakan ya, ini program ini anggarannya berapa, volumenya berapa dan sebagainya ya. Kemudian komunikasi antar pemuda yang berlegitimasi ya. Ini maksudnya kemudian komunikasi antar pemuda yang berlegitimasi tadi intinya begini. Di saat program saya itu misalkan diduplikasi ya, misalkan oleh kabupaten ya, oleh wali kota ya, dari di luaran sana ya. Jadi nanti yang bergabung di grup menjadi keanggotaan Warisbi ini ya, itu nanti betul-betul kita bertanggungjawabkan ya. Jadi komunikasi antara anak muda tadi ya, karena nanti ada data-data yang harus dilengkapi di saat bergabung ya dengan Warisbi ini ya. Yang terakhir ya, bagaimana pemuda menjadi generasi memperkokoh NKRI. Nah inilah menurut saya yang harus menjadi perhatian kita ya pada posisi sekarang ya. Jadi bila ini diterapkan ya, saya begitu mudahnya saya ingin bicara misalkan sama pemuda yang ada di Papua ya, ada yang di Irian, ada yang di Sulawesi, di Kalimantan, di Bali ya, di Banten, mau di Jakarta, ya mau di mana saja ya, ada kemudahan ya kita untuk berkomunikasi ya. Jadi melalui satu RT satu pemuda ini ya. Soalnya satu RT satu pemuda ini nanti kita siapkan database ya. Jadi database kita siapkan sehingga pemuda yang sudah tergabung di keanggotaan Warisbi ini jelas datanya ya, dan keanggotaannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itulah harapan kami ya dari program Warisbi ini ya. Jadi Warisbi ini warung informasi dan bisnis ya, harapan saya setiap RT ya itu ada warung informasi dan warung bisnis ya. Sehingga kalau ini diterapkan ya, insya Allah ya kebutuhan informasi ya, menciptakan lapangan pekerjaan ya, atau bagaimana menciptakan situasi yang kondusif ya, dan keteraturan insya Allah terbangun. Insya Allah keteraturan akan kita wujudkan ya. Insya Allah info tanpa hoax ya akan bisa kita minimalisir ya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang pada episode kedua ini ya. Jadi biar nanti lebih jelas ya, tonton dulu episode pertama ya dan episode yang kedua, sehingga pemahaman tentang Warisbi itu bisa dipahami secara utuh
Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan akhir kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi